Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dumateng ngarsanipun para sesepuh, para pinisepuh, para pepundhen ingkang pantes kinabekten, para bapak, para ibu, sagung para lenggah, para jamaah ingkang dahat satu dahat kinurmatan, para jamaah sedaya ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah. Langkung rumiyin monggo kita tansah ngaturaken ngunjakaken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah ingkang tansah paring rahmat saha barokah dhateng kula lan panjenengan sami katitik wonten ing dalu punika, wonten ing rika lenggahan punika kula lan panjenengan sami saged lenggah sak pejagung wonten ing adicara pengajian akbar padang bulan. Sholawat lan salam mugi tansah katetepno dhateng Kanjeng Gusti Rasul Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambahipun dhateng sedaya keluarga garwa putra, para sahabat lan para pendherekipun kalebetna kula lan panjenengan sami ingkang tansah ngantu-antu sawatipun benjing wonten ing dinten akhir. Para bapak, para ibu, jamaah rahimakumullah, gandeng wekdal sampun dukap dalu pramila adicara wonten ing dalu punika tumunten kawiwitan. Saderengipun badhe kula waosaken renuncaning adicara wonten ing dalu punika. Ingkang angka sepindhah inggih menika pambuka kalajengaken adicara ingkang angka kalih kalam ilahi, adicara ingkang angka 3 paduan suara utawi menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah so Mars Aisyah. Adicara ingkang angka sekawan inggih menika sambutan saking penyelenggara so adicara ingkang angka gangsal adicara inti pengajian akbar padang bulan. Kalajengaken doa penutup Bapak Ibu sagung para lenggah, para jamaah rahimakumullah, monggo adicara pengaosan wonten ing dalu punika kita purwakani sesarengan kanthi ngaturaken waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun mugi awit kanthi waosan lafal basmalah ndadosaken barokah dumateng kula lan panjenengan sami. Bapak Ibu sagung para lenggah ngancik adicara saklajengipun nun inggih waosan kalam ilahi ingkang badhe dipun selirani dening Mas Izhar Kurniawan. Dumateng ngarsanipun Mas Izhar Kurniawan kula semanggaaken. Cik. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Maka min harajin fima faradallahu lah sunnatallahi fil ladzina khalau min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Wa kafa billahi hasiba. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturkan
terima kasih banyak kepada Mas Ilhar Kurniawan yang telah menyampaikan, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan acara selanjutnya. Lihat paduan suara. Nah, kepada ibu-ibu kami persilahkan untuk naik di atas pentas. Iya, monggo. Dan paduan suara ini akan menyanyikan 3 lagu. Pertama lagu Indonesia Raya, yang kedua Mars Muhammadiyah Sang Surya, dan yang ketiga Mars Aisyah. Untuk itu kepada seluruh hadirin kami persilahkan berdiri. Berdiri dan ikut menyanyi. Nah, kalau takut suaranya fals ya pelan-pelan. Santai aja. Yang penting ikut. Kalau belum hafal ya tolong dihafalkan. Ngarep ini mesti hafal ya oleh Pak Pri ya. Monggo kami persilakan. Inilah penampilan Ibu-ibu Aisyah, pimpinan ranting Aisyah Nitian.
Monggo mboten keju to mung dilit ya. Nek keju terus ngunjuk, pun nonton unjukan daharan monggo santai mawon. Setelah kita mendengarkan paduan suara dari Ibu-Ibu Aisyah Ranting Nitikan, selanjutnya acara sambutan, ya sambutan dari Bapak Ketua PRRM Nitikan. Monggo Bapak, kepada Bapak Dwi Kuswantoro SE MEK, monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang sangat kami hormati Bapak Insinyur Ahmad Sauki Suratno, insyaallah terlalu tinggi. Insya Allah nanti 2024-2029 akan menjadi wakil kita di Senayan untuk DPD RI. Dan yang kedua, tentu yang juga kami hormati Ustadz Zainul Mutakin yang juga telah bersama-sama dengan kita, dan juga tentu bapak-bapak, ibu-ibu pengurus pimpinan ranting Muhammadiyah Nitian, pimpinan ranting Aisyah Nitian, dan juga Ortum Pemuda Muhammadiyah, Nasyatul Aisyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Bapak Takmir Masjid yang hadir, saya lihat dari An-Nasir, Sultanain jelas karena ini tuan rumah gitu. Kemudian juga Muthahirin dan beberapa yang lain yang hadir yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Oh, Muhajirin juga hadir. Alhamdulillah, dan tentu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, tentu kebahagiaan kita semua malam hari ini setelah sekian waktu pengajian padang bulan ini tidak ada kegiatan pengajian padang bulan 3 bulanan. Jadi yang terakhir itu adalah ketika pas sebelum pandemi Covid-19. Jadi sekitar tahun 2020. Waktu itu terakhir, putaran terakhir ada di Masjid Al-Islah. Dan alhamdulillah malam hari ini sekaligus dalam rangka syiar untuk menuju musyawarah ranting Muhammadiyah Nitian yang insya Allah akan kita laksanakan di bulan Desember, tepatnya 24 Desember 2023. Ini sekaligus kita hidupkan kembali pengajian padang bulan yang alhamdulillah pengajian panjang bulan menika punya banyak sejarah, termasuk menghidupkan ranting-ranting yang sempat tidak aktif di beberapa wilayah sekitar Nitian. Dan ini saya kira satu hal yang baik yang terus perlu kita uri-uri, kita galakkan, apalagi dengan era sekarang dakwah persyarikatan dengan segala hal penting untuk kita terus perkuat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tentu berbahagia sekali kita bersama dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam persiapan yang sangat singkat Pak Sauki dan kita bisa berkumpul bersama. Saya jadi teringat tahun 2017 waktu itu Pak Anies Rashid Baswedan hadir di masjid ini juga, diundang oleh ranting Muhammadiyah Nitian, setelah itu dilantik menjadi gubernur DKI. Nah ini Pak Sauki hadir, insya Allah nanti bulan Oktober juga dilantik menjadi DPD RI. Jadi ini berbahagia sekali. Jadi masjid ini sangat penting karena di samping masjid ini ada satu makam, yaitu makamnya ayahnya Kiai Dahlan.
namanya Kiai Haji Abu Bakar. Cuman dilacak oleh Pak Kusmanto, ketua takmir, sampai sekarang di mana titiknya? Karena kalau dari banyak buku itu jelas makamnya ayahnya Kiai Dahlan adalah di makam Nitian. Nah, kalau makamnya Kiai Dahlan sudah pasti itu di Karangkajen. Tapi makamnya bapaknya Kiai Dahlan termasuk kakeknya Kiai Sulaiman juga ada di Nitian. Karena dulu menurut sejarah itu adalah sebagai juru kunci makam dan sekaligus mengelola Masjid Sultonain ini, karena Masjid Sultonain ini adalah masjid menjadi kagungan dalam keraton. Jadi saya kira masjid ini punya sejarah panjang, punya sejarah luar biasa, dan insya Allah dari Masjid Sultonain kita bersama-sama nanti kita akan perkuat ukhuwah kita, perkuat persatuan umat kita. Apalagi saya lihat MC-nya, hostnya ini menarik ini. Namanya Mas Ayi kalau panggilan akrabnya. Kalau panggilan panjangnya Ahmad Nur Soleh. Kalau Mas Ayi itu dulu saya ingat betul suka MC kalau event-event politik. Nah, dan ini kelihatannya Mas Ayi sudah turun gunung, ini berarti penting gitu kelihatannya. Jadi insya Allah hostnya ini sudah istimewa. Tentu ini satu hal yang sangat istimewa untuk kita semua. Dan saya kira Bapak Ibu perlu kami sampaikan, insya Allah pimpinan ranting Muhammadiyah Nitian periode 2015-2020 harusnya 2020, tapi kemudian ada perpanjangan menjadi 2 tahun menjadi 2022, insya Allah sudah akan berakhir. Jadi nanti kita akan mengadakan musyawarah ranting Muhammadiyah Nitian, musyawarah ranting Aisyah Nitian, musyawarah ranting pemuda Muhammadiyah, dan juga musyawarah ranting Nasyatul Aisyah. Jadi satu waktu diborong semuanya. Jadi insya Allah nanti di musyawarah ini tentu akan kita evaluasi program kerja ranting Muhammadiyah Nitian, Aisyah dan seterusnya, termasuk juga bagaimana memilih pemimpin-pemimpin yang terbaik untuk persyarikatan Muhammadiyah di Nitian. Saya kira kami mohon dukungan dari Bapak Ibu. Setelah ini juga insya Allah masih ada beberapa kegiatan. Semoga nanti Pak Sauki juga bisa hadir di beberapa event setelah acara ini. Nanti ada lomba-lomba dan sebagainya, ada jalan sehat insya Allah dan seterusnya. Nanti monggo nanti bisa bersama-sama. Bapak Ibu rahimakumullah, tentu sebagai penghujung dari sambutan singkat ini kami membawa rendang sapi. Nah, ini rendang sapi Lazismu Nitian. Jadi ini saya promosikan sekalian. Jadi alhamdulillah kemarin di Idul Adha, karena kami melihat memang alhamdulillah Nitian menika sudah sangat surplus untuk ukuran daging, baik itu sapi maupun juga kambing. Ya, hitung-hitungan kita enak dibagi semua terus-menerus dengan pola yang sama, kelihatannya wong nyun sewu Nitian ki do kakean gitu. Nah, maka kemudian Lazismu bersama-sama dengan masjid dan masjid-masjid yang ada di Nitian mencoba menginisiasi rendang sapi dibuat kaleng, dan alhamdulillah kita sudah bisa membuat ini supaya lebih lama dan lebih manfaat. Jadi nanti mohon secara simbolis kami akan serahkan, ya nggak usah semuanya tapi 10-10 saja dulu untuk Masjid An-Nasir, kemudian Masjid Muthahirin. Nah, dan mungkin perwakilan ini ya, kalau semua nanti maju ada 11 masjid nanti kebak gitu ya. Jadi seperwakilan untuk nanti menerima pembagian rendang yang ini bisa dibagikan kepada jamaah yang membutuhkan, atau juga bisa untuk persiapan kalau ada kondisi-kondisi tertentu yang nanti dibutuhkan. Karena insya Allah ini cukup lama umurnya, jadi kemanfaatan daging korban yang biasanya langsung habis
ini alhamdulillah bisa bertahan lebih lama. Jadi insya Allah ini salah satu ikhtiar dari pimpinan ranting Muhammadiyah Nitian bersama masjid di seluruh Nitian untuk terus memikirkan bagaimana memajukan dakwah persyarikatan. Salah satunya ngurusi daging korban. Kalau urusan yang lain alhamdulillah sekolah kita alhamdulillah SD, TK Aba kita juga ada 3, ada tokomu dan lain-lain alhamdulillah berkembang dengan sangat pesat. Insya Allah ini ikhtiar kita rendang sapi lazismu Nitian. Nah, insya Allah ini akan kita bagikan. Monggo kami persilakan Pak Kusmanto sekaligus nanti secara simbolis saya minta waktu untuk kita serahkan ke takmir Anasir dan tambah berapa ini semua 5 masjid. 5 masjid. Ya, Anasir, Muhajirin, Wiro Tunggal, Assalam, semua ya, berarti 5 yang hadir aja yang kelihatan. Oke, Assalam, Anasir, Wiro Tunggal, Muhajirin, Sultanan nggak usah, berarti pasti. Anasir, Mutohirin, Muhajirin, kemudian Wiro Tunggal, Assalam. Nah, silakan perwakilan dari 5-5-nya kita serahkan secara simbolis. Mohon dipersilakan menyingkat waktu. Ya. Oh asik ya. Nanti setelah ini di belakang bisa dibagi Bapak Ibu ya. Setelah ini, oke. Yang lain dibagi. Monggo Pak. An-Nasir, Assalam. Ya. Bismillah. Ayo, yuk. Tengah-tengah. Bisa lama ini. Ya, bukaannya. Terakhir foto bareng. Oke. Nah, satu lagi Pak Didi. Nah, foto bareng dibuka Pak. Yuk. Pak Didi. Oke, sip. Sip. Kita foto bersama sambil dibuka. Nyileh sing wis dibuka sih, nyileh sing dibuka. Nyileh sing dibuka. Ya, kita tunjukkan rendang sapi. Nah, tulisan rendangnya. Oke, ini ketua lazismunya. Oke, sekali lagi. Ya, pol. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya kira ini simbolis saja karena kita ada 11 masjid, 4 musola, 15-nya maju nanti penuh. Jadi ini simbolis, tapi insya Allah nanti akan dibagi oleh Bapak-Bapak, teman-teman dari Lazismu PRM Nitian, Pak Kusmanto dan teman-teman. Saya kira ini yang sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang sudah kita inisiasi di pimpinan ranting Muhammadiyah Nitian ini terus kita perkuat, terus kita majukan, dan insya Allah dakwah Islam Muhammadiyah Nitian semakin maju dan berkembang. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ketua PRM Nitian, Bapak Dwi Kuswantoro. Bapak Ibu, acara selanjutnya itu pengajian akbar Padang Bulan. Nah ini, yang malam hari ini akan nanti ada tadi disebutkan hostnya Mas
Ayi, nah, monggo kami persilakan naik, dan juga para narasumber Bapak Insinyur Sauki Suratno MM. Nah, ini calon senator kita, dan juga Bapak Ustadz Yainal Mutakin, Wakil Dekan 2 Fakultas Usuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said. Nah, Raden Mas Said itu nome, nek tuane Sunan Kalijogo. Monggo kami persilakan, nah, ini atas pentas. Terima kasih Pak Jamilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ibu bapak dan rahimakumullah, senang berada di tengah-tengah panjenengan semua. Sudah lama rasanya tidak hadir di tengah-tengah kita dalam rangka pengajian padang bulan. Walaupun bulannya sudah tidak padang, tapi insya Allah hati kita tetap padang, terang. Dan alhamdulillah malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kita memasuki acara malam hari ini, merupakan acara inti pengajian, sekaligus nanti juga ada semacam saresehan. Nanti ibu bapak boleh tanya jawab, ada sesi tanya jawab. Judulnya sungguh sangat keren, membumikan risalah Islam untuk penelitian berkemajuan. Sudah ditunjukkan kemajuan yang dicapai oleh pimpinan ranting Muhammadiyah tadi dengan mengkalengkan daging kurban. Salah satu kemajuannya di samping kemajuan-kemajuan yang lain insyaallah. Nanti akan dibahas oleh narasumber berdua bagaimana ditinjau dari sisi agama kemajuan yang kita hadapi sampai saat ini yang sudah tidak bisa lagi dibendung, di mana dunia sudah ada di genggaman tangan kita. HP nggih. Mau kemana saja, ke Palestina, ke Kutub Utara ada di tangan kita. Kemudian yang paling seksi adalah bagaimana, karena tahun ini merupakan tahun politik, jadi nanti akan sedikit kita, bukan sedikit, bahkan mungkin yang paling menarik adalah bagaimana kita berpolitik menurut Islam yang berkemajuan. Bagaimana kita berkemajuan dalam memandang politik Indonesia saat ini yang paling update perkembangannya dan seterusnya. Ada dua ahli di belakang kita, sudah di atas pentas. Kami perkenalkan salah satunya lebih lengkap lagi, yaitu beliau Insinyur Ahmad Sauki Suratno MM. Latar belakangnya panjang banget Bu, udah disebutan satu persatu, waduh rasanya waktunya habis. Tapi yang jelas dia Muhammadiyah banget. Kalau kenal ibunya, ada yang kenal nggak ibunya? Yang kenal paling pejabat-pejabat teras gitu. Jadi ibu Profesor Dr. Siti Camamah mesti kenal gitu. Aisyah pasti kenal. Tahun berapa beliau menjabat ketua pimpinan pusat Aisyah? Ada yang tahu? Masa Aisyah nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? Saya malah tahu. 2000 sampai 2010 2 periode beliau memimpin Aisyah. Beliau merupakan calon pemimpin muda yang insya Allah akan duduk di Senayan lewat Dewan Perwakilan Daerah nanti insya Allah. Makanya mungkin nanti sedikit banyak dari sisi politik seperti apa sih yang warga Muhammadiyah yang berkemajuan dari cara pandang warga Muhammadiyah yang berkemajuan memandang politik sekarang ini. Kemudian ada di sisi yang lain, jauh-jauh dari Solo, beliau adalah Ustadz Zainal Mutakin MA PhD, merupakan wakil dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah UIN Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Terima kasih, beliau berdua sudah hadir di tengah-tengah kita. Nanti dari tinjauan kampus nih, dari tinjauan Usuluddin, berkemajuan seperti apa sih yang nanti menurut Islam, sampai sejauh mana khususnya warga Muhammadiyah yang ada di Nitian memandang berkemajuan itu seperti apa, ditinjau dari sisi keilmuan, sisi agama, bagaimana kemudian
Sebetulnya kalau risalah itu sudah membumi, kalau dinitian sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Risalah Islam itu sudah sangat membumi. Cuman bagaimana risalah yang sudah membumi ini bisa kita ejawantahkan dalam rangka menghadapi kemajuan yang sudah tidak terbendung lagi. Oke, tidak menyanyiakan kesempatan yang kita punyai. Saya pikir kesempatan pertama akan kami berikan kepada beliau Bapak Ustadz Zainal Mutakin MA PhD. Bagaimana tinjauan beliau dari sisi keilmuan agama, khususnya dari karena beliau memang dari orang kampus, bagaimana memandang ini berkemajuan yang menurut Islam itu seperti apa sih? Kemudian kita harus bersikap seperti apa? Mensikapi kemajuan yang begitu derasnya menghantam kita setiap hari. Nah, buat ibu-ibu, bapak-bapak ini sangat penting, Bu, karena betapa susahnya anak-anak kita itu untuk dibendung dari genggaman dunianya, HP-nya itu. Nah, nanti bagaimana kemudian risalah Islam ini bisa tertancap kuat sehingga mereka punya benteng untuk menghadapi kemajuan yang sungguh sangat deras di setiap hari, di setiap detik, di setiap menit, jamnya, di setiap hari kita ini. Untuk itu kami mohonkan kepada yang kami hormati Ustadz Zainal Mutakin MA PhD untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Kemudian ibu bapak mohon diperhatikan nanti apa yang beliau sampaikan. Ada yang kurang dimengerti, nanti ada sesi pertanyaan. Tidak banyak-banyak tapi biar agak hidup. Jadi tidak hanya dari sini searah saja, tapi bagaimana kita nanti diskusi kita bisa dua arah. Jadi monggo ibu bapak nanti mohon unjuk tangan ketika ada kesempatan untuk mempertanyakan atau bahkan mungkin membantah. Boleh, Pak, saya tidak sepakat dengan apa yang Bapak sampaikan. Begitu, biar menarik. Tidak apa-apa, Bu. Pak, ye. Begitu, untuk itu kesempatan pertama kami sampaikan kepada beliau Bapak Zainal Mutakin MA PhD. Dipersilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Shalatullahi wa salamuhu ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saya pikir saya pembicara kedua, jadi Pak Sauki dulu tapi enggak masalah. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sebenarnya bukan orang jauh, ngantornya jauh, tapi saya cuman di seberang jalan gitu, di Wirosaben gitu. Ya insya Allah nggak nyampe 5 menit nyampe insya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi ini kan nanti talk show ya Pak J. Tidak lama-lama toh, saya pemantiknya itu J. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa dalam konteks kita hidup bermasyarakat itu perlu kita ingat tugas dan fungsi manusia diciptakan di muka bumi ini salah satunya adalah menjadi khalifatullah. Menjadi yang salah satu artinya adalah pemimpin. Nah di dalam surat Al-Baqarah itu pemimpin itu tugas utamanya 2. Yang satunya adalah bahwa pemimpin itu senantiasa, jadi di surat Al-Baqarah wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Jadi bantahan malaikat itu nanti manusia itu akan satu membuat kerusakan di muka bumi, yang kedua adalah saling menumpahkan darah. Nah, kalau dalam konteks fikih agama mafhum mukhalafahnya, jadi makna sebaliknya yang harus kita ambil adalah berarti tugas manusia itu satu, tidak membuat kerusakan di muka bumi, artinya memberi maslahat yang banyak kepada umat manusia, dan yang kedua tidak menumpahkan darah, artinya apa? Senantiasa menebarkan perdamaian di antara umat manusia. Nah, 2 hal ini yang kita pahami menjadi tugas manusia di muka bumi. Oleh karena itu bagi saya
konteks kita sebagai umat Islam yang berkemajuan itu didasarkan pada tugas khalifah. Pertama adalah kita berupaya untuk senantiasa memberi maslahat yang bisa kita berikan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Karena kalau di surat Yusuf itu dikatakan pesan Nabi Yakub kepada anak-anaknya, udkhulu la tadkhulu min babi wahidah wadkhulu min abwabi mutafarriqah ya. Jadi kalau dalam bermasyarakat itu kita nggak boleh hanya mengambil satu sisi peran, harus banyak peran yang kita lakukan. Maka ada orang-orang yang berperan di bidang ekonomi, ada orang-orang yang berperan di bidang pendidikan, dan ada yang harus kita siapkan, kita tugaskan berperan di bidang politik seperti Pak Sauki. Itu yang harus kita lakukan. Karena apa? Dengan peran-peran itu tadi kita harapkan satu, memberi maslahat, yang kedua menebar perdamaian. Termasuk dalam bidang politik. Bidang politik itu bukan sesuatu yang harus kita hindari, harus kita masuki juga. Jangan orang berpikiran politik itu kotor, politik itu banyak siasatnya, banyak tipu-tipunya itu kan. Kalau kata orang ngeten Pak Sauki, akademisi itu boleh salah nggak boleh bohong. Tapi kalau politisi kadang-kadang dibilang boleh salah dan boleh bohong. Nah itu yang harus kita berpolitik dengan cara yang santun, yang menjunjung tinggi moralitas, karena tadi ingin memberi maslahat yang banyak kepada umat manusia. Nah oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, dalam konteks itu maka kalau kita bicara apa yang harus disiapkan, Islam berkemajuan itu pertama berbasis pada tauhid. Nah kalau kita menyiapkan orang dengan banyak peran, maka yang harus dikuatkan adalah tauhidnya. Dengan tauhid yang kuat, maka tidak ada yang namanya tipu-tipu, tidak ada yang namanya korupsi, tidak ada yang namanya kolusi, tidak ada yang namanya penindasan, dan lain-lain. Itu adalah komitmen tauhid kita. Kalau bahasa Pak Amin itu tauhid sosial. Apa yang kita yakini dalam dalam hati itu harus terimplementasikan dalam kehidupan nyata manusia. Yang kedua, kita harus menyiapkan generasi ataupun untuk memasuki peran-peran yang banyak itu, yang open minded, yang punya wawasan luas, yang terbuka terhadap segala macam informasi. Kalau dalam Quran bahasanya itu alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Salah satu ciri ulul albab adalah banyak mendengar. Nanti sebagai senator beliau juga akan banyak mendengar, kemudian mengikuti pilihan-pilihan yang terbaik di antara apa yang didengarkan tersebut. Itu konteksnya bahwa kita harus open minded, menyiapkan generasi yang open minded dengan segala macam. Kita nggak bisa membendung informasi, yang bisa kita lakukan adalah memanfaatkan informasi itu untuk kebaikan. Maka sifatnya adalah kita terbuka terhadap segala macam yang ada di kemajuan di iptek sekarang ini, kemudian kita manfaatkan itu untuk kebaikan. Yang terakhir, yang ketiga adalah bahwa untuk memasuki peran-peran yang baik tersebut, kita perlu memiliki skill yang sesuai dengan yang kita miliki. Nah, saya kebetulan seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu ya bertemu dengan Pak Sauki di acara Rakerwil PWM. Saya tuh jadi kok ditulis wakil dekan koyo adoh banget gitu. Saya matur gampang itu tulis PWM Majelis Tablik itu malah selesai gitu. Ben JPMT itu. Ketok JPMT. Kalau gini kan ketok adoh gitu. Itu. Jadi yang ketiga adalah kita siapkan skill. Nah, saya mendengar beliau ini pernah jadi CEO manajernya PSIM, pengusaha, kathah. Nah, itu skill-skill ini yang harus kita siapkan, bahwa dalam mempersiapkan generasi ke depan itu perlu orang-orang yang multi talent. Tapi kalaupun misalnya multi talent tidak bisa kita dapatkan, maka perlu kita berspesialisasi pada aspek tertentu yang kemudian kita ahli di bidangnya, karena skill-skill tersebutlah nanti yang kita butuhkan. Nun sewu,
kita sekarang itu kalau hanya memiliki ijazah S1 niku insya Allah mboten payu kecuali jenengan putrani presiden. Terus itu maka dibutuhkan skill-skill yang lain supaya kita mampu kelak ketika berperan dalam masyarakat bisa memberikan kontribusi yang terbaik tadi itu, bahwa kita memberikan banyak maslahat, banyak manfaat, sekaligus kita juga menebar kedamaian. Itu Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zainal Mutakin. Ini yang perlu saya garis bawahi dari 3 yang jenengan sebutkan untuk menghadapi kemajuan sekarang ini adalah dengan kuatkan tauhid, generasi yang punya wawasan luas dan skill yang sesuai. Yang jadi masalah adalah sering terjadi di masyarakat. Contoh saja begini, saya secara pribadi mendapat keluhan ketika seorang orang tua anaknya SD-nya itu sekolah Muhammadiyah, kemudian SMP-nya itu SMP negeri. Sambatnya apa? Pak, dulu anak saya ketika di SD Muhammadiyah hafalan surat-surat pendeknya bagus, sholat duhanya jalan setiap hari. Manakala dia masuk SMP negeri, satu persatu lepas. Nah ini masalah. Jadi mohon nanti Ustadz bisa memberikan pemahaman lebih lanjut terkait ini. Terus kemudian generasi yang punya wawasan luas, sekelumit sudah saya sampaikan tadi di muka, bahwa dunia itu ada di genggaman. Informasi, segala macam ada di tangan kita. Tidak bisa dipungkiri anak-anak kita SD saja sudah pegang HP. Bahkan nun sewu ya, jadi masalah besar. Anak-anak fokus ke HP, pelajarannya jadi nomor sekian. Nah, informasi yang tidak terfilter dengan baik, tentu saja ini akan membuat generasi-generasi kita bermasalah dan tanda kutip. Nah ini bagaimana nanti juga solusinya. Terus kemudian skill yang sesuai. Nah ini, kalau tadi disebutkan Mas Sauki ini multi talent, latar belakang pendidikan luar biasa, latar belakang keluarga luar biasa, tidak bisa disangsikan lagi bahwa beliau adalah dicetak dari keluarga yang luar biasa dan menjadikan beliau menjadi luar biasa. Tapi yang jadi masalah adalah seringkali skill mereka itu bagus, baik di bidang olahraga, pengetahuan, tapi kadang-kadang tidak tersalurkan dengan baik. Di bidang pendidikan, kadang-kadang dia ilmunya ekonomi, bekerjanya malah di pertambangan, di tambang. Atau sebaliknya, orang tambang malah kerjanya di pasar bahkan misalnya. Itu kan skill yang tidak sesuai. Secara keilmuan tidak sesuai dengan apa yang dia hadapi. Termasuk dengan ilmu-ilmu agama. Dia pendidikannya adalah IAIN, tapi pekerjaannya tidak di KUA, tidak yang ngajar agama, sangat bertolak belakang dengan pendidikan. Nah ini problem seperti ini bagaimana mensikapinya? Monggo. Nanti bapak-bapak juga kalau mau bertanya boleh acungkan nanti sebelum sesi kedua, nanti seperti yang saya bilang lebih dalam bagaimana khususnya warga Nitian menghadapi 2024 ini merupakan peristiwa besar, merupakan puncak dari peristiwa politik kita. Nanti di sesi kedua. Sesi pertama, silahkan Tan. Yang pertama, tadi keluhan tentang anak-anak kita gitu kan. Yang perlu kita ubah adalah mindset kita, bahwa pendidikan itu bukan hanya di sekolah. Lah rumangsane kita kan enak-enak itu toh. Yang bikin anak kita, yang punya anak kita dipasrahke ning sekolah. Nek apik diakoni anake kita, nek elek disalahke sekolahnya. Nah itu yang parah kan gitu. Padahal pendidikan itu 24 jam. Bahkan kalau kan sampai liang lahat berarti kan sak pol-pole gitu loh. Nah maka pendidikan sekolah itu harus dikombinasikan dengan pendidikan di rumah kita. Ampun ngeten, wes le sekolah sing apik, sing tenanan, sing pinter ngajine, ojo tiru-tiru bapakmu. Lah itu yang salah. Ya nek anake pinter ngaji ya bapake kudune derek pinter, ibunya nggih pinter kan gitu. Ini yang harus kita ubah mindsetnya, bahwa pendidikan itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita memang menitipkan anak di sekolah. Non sewu jenengan bayar sekolah niku pinten toh? Kok arep pengennya anaknya jadi putra yang top hanya dengan membayar
200-500 ribu per bulan. Itu kan yang nggak cocok. Untuk mempersiapkan generasi yang top itu ya butuh effort yang luar biasa. Nun sewu, makanya sekolah-sekolah sing sae itu mesti larang bayarannya. Nah, semakin mahal ya kira-kira semakin bagus. Tapi yang paling bagus adalah bagaimana kita di rumah juga menyiapkan tugas utama kita. Justru sekolah itu kan membantuan. Kasarannya ini, karena kita nggak mampu mendidik anak kita, sibuk kerja dan sebagainya, akhirnya kita titipkan anak-anak itu di sekolah. Nah, ini yang harus kita ubah, bahwa sekolah bukan yang utama, tapi yang utama adalah pendidikan di dalam keluarga kita. Jadi anaknya sudah hafal juz amma di SD, nek saged nggih bapak ibune ya raketang piro, nek nyemak niku saged ngoten lho. Itu harusnya seperti itu. Kalau nggak bisa, belajar ngaji itu mboten wonten batasnya. Saya yakin di wilayah Nitian ini ada jamaah ngaji Quran bagi tiang-tiang sepuh. Jadi saya nggih di Wirosaban itu ada yang mulai dari Iqra sampun usia 55 tahun. Mulai dari A, B dan seterusnya itu. Gak ada masalah, jangan khawatir, jangan malu untuk belajar. Itu yang pertama ya. Yang kedua terkait dengan skill. Nah, memang kita ini pendidikan kita kan sudah membuat spesialisasi. Nah, padahal sebenarnya kalau kita berkaca dulu zaman keemasan Islam, itu Ibnu Sina itu selain seorang dokter, juga seorang filosof, juga seorang ahli agama. Al-Farabi itu ahli musik, ahli politik Islam, tapi juga ahli dalam bidang agama. Dan yang lain banyak sekali tokoh-tokoh muslim yang punya talent seperti itu. Nah, saya kembalikan yang kedua tadi, niki wasiatipun Kiai Ahmad Dahlan nggih. Sekolahlah yang tinggi, jadilah dokter, jadilah insinyur, tapi kembalilah ke Muhammadiyah. Artinya jangan lupakan pendidikan agama. Nah, kalau sudah seperti itu, insya Allah ya nggak masalah kita mau berperan dimanapun, tetap jangan lupa bahwa akar kita itu, tauhid kita, pengabdian kita itu apapun yang kita lakukan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Niat kita untuk beribadah, kita jangan takut untuk masuk ke berbagai profesi bidang di masyarakat, tetapi jangan lupakan bahwa akar kita adalah akar tauhid, akar keislaman dan keimanan. Iya, pemaparan singkat terkait tadi 3 hal yang beliau sebutkan. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, secara singkat tadi sudah disampaikan oleh Pak Zainal Muttaqin terkait bagaimana sikap-sikap kita, bagaimana sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai pemuda dalam rangka menghadapi kemajuan yang luar biasa. Semakin hari kemajuannya sangat luar biasa, tidak terbendung lagi. Kita nggak bisa lagi untuk menghindar. Ada selalu dalam kehidupan kita sehari-hari, dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, semua berubah dengan cepat. Begitu. Tapi tidak secepat perubahan politik. Begitu ya Pak. Ibu bapak dan rahmatullah, tunda dulu pertanyaan di sesi terakhir saja, nanti digabungkan dengan sesi politiknya nanti dari Pak Sauki. Ibu bapak dan rahmatullah, perlu saya sampaikan sekali lagi bahwa yang masih dijabat oleh Pak Sauki sampai saat ini adalah merupakan Bendahara Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022 sampai 2027. Di samping prestasi-prestasi lain baik di bidang organisasi maupun pendidikan yang sangat banyak sekali dari beliau. Alhamdulillah di usia yang sangat muda beliau sudah berkecimpung di berbagai macam kegiatan, organisasi, profesi dan seterusnya. Yang pasti mudah-mudahan rekam jejak beliau yang sungguh sangat banyak menjadi bekal beliau untuk nantinya bertarung di kontestasi pertarungan politik 2024 lewat lewat DPD, Dewan Perwakilan Daerah, dan beliau dipercaya oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah DIY
Jadi hasil musyawarah pimpinan khusus wilayah DIY memutuskan beliau mewakili Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk maju di Dewan Pimpinan Daerah, mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta untuk maju di 2024. Ibu Bapak hadirin rahimakumullah, tepuk tangan monggo. Mudah-mudahan bisa didukung semuanya karena beliau secara resmi sudah diputuskan di musyawarah pimpinan wilayah khusus Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibu Bapak hadirin rahimakumullah, seperti sudah saya sampaikan tadi, bagaimana tinjauan secara politik, berkemajuan secara berpolitik itu seperti apa sih? Apalagi tinggal menghitung bulan saja ke depan. Februari tanggal 17 hari Rabu kalau tidak salah, kita akan menentukan pimpinan kita, termasuk Dewan Perwakilan Daerah kita. Siapa nanti yang maju, yang terpilih, nah nanti ditentukan di tanggal 17 Februari 2024. Untuk itu kami mohonkan nanti Pak Soeki menyampaikan. Perlu diketahui Bapak Ibu hadirin rahimakumullah bahwa Muhammadiyah adalah diibaratkan perempuan itu sangat seksi untuk diperebutkan. Sampai ke tingkat ranting loh. Kalau panjenengan tahu, sekarang rantingnya itu duduk di Dewan Pimpinan Wilayah salah satu partai politik. Artinya bisa pimpinan sekelas pimpinan ranting bisa meloncat begitu jauh, memimpin wilayah DIY. Artinya Muhammadiyah adalah satu organisasi yang memang punya unsur penting dalam dunia politik, sangat diperhitungkan, baik di daerah maupun di pusat, di pemerintah pusat. Untuk itu kita sebagai warga Muhammadiyah, bagaimana warga yang berkemajuan dalam rangka kiprah politik kita, karena sebentar lagi ada kontestasi politik yang sebentar lagi akan kita hadapi dan kita harus menentukan pilihan. Nah, untuk itu monggo Mas Sauki bisa memaparkan sejauh mana sih pandangan-pandangan berkemajuan ala Muhammadiyah lah begitu, memandang politik 2024 ini sehingga kita tidak salah pilih, tidak salah kaprah, tidak salah jalan. Nih, apalagi nun sewu dari sekarang sudah mulai kasak-kusuk nih. Kowe wis ditawari piro, dan seterusnya. Nggih mboten, sudah mulai masuk nggih. Gitu, masyarakat sudah mulai ya nih. Kowe tawari piro? Aku 200, ono sing 300 dan seterusnya. Nah, hal ini tidak bisa terbendung lagi dan ini akan terus terjadi hari-hari ke depan. Bagaimana mensikapi ini semua, termasuk pernik-pernik hal semacam ini. Untuk itu, semoga Pak Mas Sauki untuk memaparkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Ketua Ranting, Pak Ketua, Pak Dwi, Bapak-bapak, Ibu-ibu pegiat Ranting Muhammadiyah Aisyah di Nitian, Kampung Muhammadiyah. Insyaallah tadi pesannya spesifik ini. Jadi bagaimana kita memaknai politik ini dari sisi perspektif Muhammadiyah. Ibu Bapak sekalian, saya tadi melihat Ustadz Zainal Mutakin itu, saya membayangkan kalau ikut saya aja gitu ya, tak klambeni baju gini itu saya agak ringan kerjaannya, karena bisa ngendiko di mana-mana gitu. Jadi kalau acara malam ini acara terakhir nih Pak. Saya masih ada satu mau ditemui, tapi ini acara ketemu dengan publik ini terakhir. Hari ini 7 Pak. Jadi sekali bicara itu bisa setengah jam. Pindah naik motor ke sana setengah jam naik motor, karena di Umbul Harjo ini gangnya kecil-kecil. Nah, saya bayangkan kalau bagi-bagi lah 3 itu saya, 3 Ustadz gitu, mungkin roto agak seger ini gitu ya. Nah, niki mengkari 5 buat niki walaupun dicas meleh ngangge napa jahe napa sere niki. Ya Bapak sekalian, bagaimana Muhammadiyah memandang politik Indonesia sekarang? Sebelum melihat keluar, monggo kita lihat ke dalam. Muhammadiyah itu sering ditafsirkan sebagai lembaga yang netral dalam berpolitik. Sering ditafsirkan di publik sebagai lembaga yang netral dalam berpolitik. Dan niku klentu. Muhammadiyah itu tidak pernah netral. Muhammadiyah itu dalam semua keputusan muktamarnya, dalam semua khitohnya, dalam semua matan,
di cita-cita hidup, di 12 langkah, di kepribadian Muhammadiyah, di risalah Islam berkemajuan, tidak ada satupun kata netral. Jadi ini penting ya. Karena kemarin ada yang sampaikan sampai ke saya, sampai ke tim, ketika ditanya, Mas sudah tahu belum DPD ini Muhammadiyah ini gitu. Dia bilang, oh enggak ada, Muhammadiyah itu netral. Iki pimpinan wilayah, keliru. PWM radong, Muhammadiyah kudune orang angkat kaya ngono kuwi. Ya selidik punya selidik, ternyata yang bersangkutan punya calon sendiri, Pak. Nah memang selalu ada isu semacam itu untuk mendekonstruksi langkah Muhammadiyah ini. Mila atas-atas nih wonten cerita-cerita kados ngaten. Jangan langsung kita respon dengan ini, kita dengerin dulu. Kita dengarkan iki jane wong iki nang mburine ana karep apa to ya, ana gitu. Dan memang muncul itu. Maka perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya tidak hanya di DIY, di nasional pun Muhammadiyah itu tidak netral. Muhammadiyah itu ada satu kata yang ditemukan kalau tidak salah di Tanfidz Muktamar Surabaya, Muktamar tahun 90. Itu namanya independen. Jadi bukan netral tapi independen. Tidak bergantung siapapun tapi punya sikap. Netral itu kira-kira kalau di Palestina sekarang dibom kayak gitu, terus Muhammadiyah itu netral, ya wis lah luweh lah, kira-kira gitu. Ya wis lah nyumbang apa gitu, bantuan itu netral. Kalau independen itu punya sikap, Pak. Punya sikap itu misalnya Muhammadiyah mengecam Israel yang begini-begini, Muhammadiyah meminta pemerintah untuk begini-begini, itu sikap. Ini bedanya netral dengan independen. Di Rempang, Pak, ada pulau di Kepulauan Riau sana, itu rakyatnya kan pindah. Itu kalau Muhammadiyah netral serasa digagas, nambahi gawean, wong legan golek momongan. Tapi Muhammadiyah nggak bisa. Muhammadiyah itu independen. Nggak ada 3 hari langsung Majelis Hukum HAM PP, Lembaga Hikmah PP rapat mengeluarkan pointers gitu, pokok-pokok pikiran dijadikan message, pesan kepada seluruh media bahwa Muhammadiyah itu begini loh sikapnya, tidak setuju terhadap Rempang yang begini, itu Muhammadiyah. Jadi kalau ada kalimat di luar bahwa Muhammadiyah itu netral berpolitik niku klentu, sepindah niku. Yang kedua, mengapa Muhammadiyah masih ngejokke di DPD? Kenapa nggak ngejokke di DPR dan seterusnya? Muhammadiyah kan ormas, kenapa harus maju DPD dan seterusnya. Isu ini ada, muncul. Tadi barusan juga muncul lagi di mana. Nah itu supaya Bapak Ibu perso, karena biasanya yang memunculkan itu atau yang menggaungkan itu ya punya kepentingan sendiri, punya calon sendiri untuk didorong. Nah jadi mengapa Muhammadiyah sampai hari ini DIY terutama maju DPD? Karena satu, Muhammadiyah itu adalah salah satu pendiri negeri ini. Muhammadiyah itu umur 33 tahun sudah melahirkan bayi namanya Republik Indonesia. Komitmen moral merawat dan menjaga negeri ini salah satunya dilakukan dengan memastikan Muhammadiyah ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan sejauh memang prosedurnya memungkinkan. Mengapa tidak ikut pencapresan? Karena Muhammadiyah tidak memiliki kursi, tidak memiliki political power untuk kemudian ikut bargain dalam koalisi. Karena Muhammadiyah bukan partai. Kok tidak nyalonkan DPR RI? Enggak bisa juga. DPR RI itu ranahnya partai politik. DPRD 1 sama, DPRD 2 sama. Yang ada tinggal DPD. Karena DPD ini ranah perwakilan daerah dan golongan non partai. Maka kalau ada partai yang masih dorong kadernya maju DPD, itu rawahu Ustadz Asman Latif, itu dikatakan ini tamak serakah. Karena seharusnya partai sudah ada ruang di DPR RI, di DPRD 1, di DPRD 2.
Mila sak mangke nek wonten kader, wonten calon ingkang ngoten monggo dipiji sendiri. Nah, DPD ini dulu sebelum reformasi lembaga ini tidak ada. Dulu yang ada itu namanya fraksi utusan daerah, fraksi utusan golongan di MPR RI. Begitu reformasi tata negara kita dirombak, maka muncullah lembaga tinggi baru namanya DPD RI dan anggotanya dipilih, elected. Kalau yang fraksi itu ditunjuk, appointed. Ditunjuk itu artinya Muhammadiyah mengusulkan, nanti presiden nunjuk, kira-kira gitu. Nah, sehingga sekarang berbeda. Sekarang kita harus bersaing agar mendapatkan kuota 1 di antara 4 kursi yang ada di masing-masing provinsi. Alhamdulillah sejak pertama Muhammadiyah selalu mendapatkan kursi itu. Yang pertama Allahyarham Pak Ali Warsito, yang kedua Pak Afnan, 3 Pak Afnan, 4 Pak Afnan. Nah, besok ini yang kelima. Jadi kalau ditanya mengapa kok Muhammadiyah ke DPD, ya karena hanya tinggal itu yang paling mungkin Muhammadiyah masuk. Karena nggak mungkin masuk ke DPR RI secara institusi. Kalau DPD ini resmi, institusi Muhammadiyah mengutus 1 orang, 5 tahun lalu namanya Pak Afnan mendaftarkan ke KPU. Jadi pendaftaran KPU itu individu, Pak. Kalau sekarang Pak Sauki daftar sendiri KPU. Tapi Pak Sauki ini produk dari rapat-rapat di tingkat ranting, cabang, daerah dan seterusnya. Kalau yang lain wallahu alam. Tapi kalau Muhammadiyah seperti itu. Di era Pak Afnan begitu, di era Pak Sauki begitu. Kira-kira begitu. Jadi kita boleh berharap bahwa seharusnya DPD ini memang pertarungan individu-individu yang mewakili golongan. Bukan pertarungan dengan partai. Meskipun faktanya ya sudah sekian periode ini ya calon DPD yang diusung itu salah satu, mungkin salah duanya ya dimenangkan oleh mesin partai. Karena kan pemilu ini bareng, Pak, dipaket. Ini sebenarnya sudah mencederai demokrasi. Karena demokrasinya kan memberikan ruang sendiri untuk partai, ruang sendiri untuk non partai. Nah, jadi mengapa DPD ya itu. Yang ketiga, niki ben mungkin terus langsung dialog mawon. Kita harus mulai sadar bahwa kalau kita ingin berubah nasib, maka ibu-ibu, bapak-bapak, pastikan kita tahu bagaimana cara mengubah nasib. Nggak bisa hanya sholat di masjid nyuwun kalih Gusti Allah, do Gusti Allah nyuwun tulung diubah nasib kula, nggak bisa. Karena di surat 13 itu, di Ar-Ra'd itu kan ditulis, Innallaha la yughayyiruna bi anfusihim. Benar nggih? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalau kita hanya niat tekan masjid salat jaluk berubah, kalau bisa diparingi. Tapi kalau ada niat kita, ada ikhtiar kita, ya ada. Lalu ikhtiarnya apa? Kalau kita ingin mengubah kehidupan kita, nggih mengke 14 Februari tindakan TPS nyoblos. Sing dicoblos sinten? Monggo. Yang penting orang-orang itu ya presiden, ya DPR RI, DPRD 1, DPRD 2, itu orang-orang yang memang menurut Ibu bisa mengubah bangsa ini. Nah, DPD pripun? DPD pun cetha musah dirembuk. Karena jamaah Muhammadiyah. Justru saya ingin mengingatkan bahwa ibu-ibu, bapak-bapak, monggo kita dorong orang-orang baik masuk ke dalam ruang pengambilan keputusan publik. Sebanyak-banyaknya orang baik kita dorong ke sana. Karena kalau tidak, maka ruangan itu akan diambil mereka yang mungkin tidak baik. Kalau orangnya tidak baik, mungkin keputusan yang diambil juga bukan keputusan yang baik. Kalau itu terjadi, maka yang akan dirasakan ibu bapak di grassroots, di akar rumput seperti kita gini, ya tinggal nompo-po keputusan nih. Dan itu menjadi persoalan baru. Nanti tahu-tahu sembako naik, pajak tambah banyak, tarif listrik naik, bensin naik. Kenapa? Ya karena kita selama ini tidak pernah serius memikirkan pentingnya politik. Orang lihat politik seperti yang dengan Ustaz Zainal Mutakin.
politik itu kotor, politik itu jahat, politik itu tipu-tipu. Ngomong kalih putrane, "Le ojo cedak-cedak politik." Ngomong sama cucunya, "Nok rasa melu-melu politik rasa wis ben lah kuwi urusane dhek." Wis ben lah kuwi urusane dhek. Itu maknanya suatu hari ya kita harus siap diatur oleh DE tadi itu. Jadi ini saya berharap bisa membangun kesadaran kolektif kita semua. Bilih nek mboten kita ibu-ibu, bapak-bapak ingkang mikirke nasib dhewe nggih mboten nonton. Mboten nonton semikirkan iku jaba awake dhewe. Mila kita kedah nyari calon-calon pemimpin, calon wakil rakyat yang memang amanah, soleh, pinter, masuk ke ruang pengambilan keputusan agar tidak ada lagi persoalan-persoalan yang kita sendiri tidak tahu bahkan bertentangan dengan hati nurani kita. Ini yang penting, waktunya nggak panjang, tinggal 100 hari mungkin. Ini mungkin ranting bisa menginisiasi, misalnya ada beberapa caleg partai di sini dikumpul ke, ditanjih ke, terus dibuatkan forum, silahkan nanti masyarakat ketemu dialog gitu. Tapi harus segera, karena kalau tidak yang terjadi bukan orang yang punya karya yang terpilih, tapi orang yang diatur oleh mesin partai. Misalnya ngeten. Bapak Ibu ada 9 calon DPD sekarang ini, ada 9 calon DPD. Yang 2 itu adalah calon DPD yang sekarang masih menjabat. Nggak perlu diragukan karyanya untuk DIY. Faktanya sudah pernah memimpin, sudah pernah menjabat dan berkarya sudah. Yang 7 itu ibu bapak harus bandingkan. Jadi jangan pilih Pak Soki karena Muhammadiyah. Jangan. Ibu bandingkan Pak Soki dengan 6 yang lain, layak dipilih enggak? Kalau itu layak, ibu yakini layak, siarkan, iki layak gitu. Ya kalau keluarga Muhammadiyah kudu milih nggih pun lah niku standar pilih. Tapi untuk menjadi messenger, menjadi ambasador, menjadi duta, menjadi wakil untuk ngomong ke yang lain, Soki apik lho, Afnan ke apik lho gitu dulu. Itu kan harus ada pemahaman yang cukup. Misalnya ngeten. Ibu bapak sekalian, kalau ibu akan mengangkat seorang ketua ranting misalnya, yang saya ini Pak Du ya. Logika saya kalau saya harus nyari ketua ranting yang selevel ketua cabang. Kalau ranting saya pengen maju. Kenapa? Visinya satu level di atasnya. Kita lihat karyanya, nek Pak Dwi nggak ada yang meragukan wong ten MPM sekian lama ngurusi umat kaya nopo. Alhamdulillah jenengan asal model kaya Pak Dwi. Tapi ada ratusan ranting yang lain kalau niku mubeng. Ini titik ke 419 Bu saya muter malam ini seluruh DIY. Itu banyak juga yang sampai sekarang belum musren karena rong duwe figur ketua ranting. Apalagi saya berikan syarat ya paling ora levelnya 13 PCM lah. Wah niku saya mumet boleh. Wong Muhammadiyah sing ngurusi sampai Mas katanya. Nah, sama dengan milih DPD. Ibu-ibu, bapak-bapak, jenengan kerso dikasih nama satu orang. Iya ada nama jenenge Fulan misalnya. Fulan iki sinten niki? Niki ponakane Pak Dwi. Ya nek Pak Dwi wong ngerti, nek Fulan iki sapa? Enggak tahu. Tapi karena ada partai yang mendukung dia, maka yang jalan ya sistem partai itu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, secara individu akan diabaikan dalam proses pemilihan itu. Ibu-ibu tetap diminta nyoblos, tapi sebenarnya yang jalan itu mesin partai ini. Niki wonten misalnya ada salah satu calon, Neneko itu baru datang ke Jogja, terus nyalon dari Jogja. Bagaimana logikanya dia mau jadi wakil dari DIY? Mungkin di Jogja saja belum pernah, berkarya belum pernah. Nah, nek sing niki fotone niki, Bu. Niki mergo kula mboten niku dene sing ngendika niki mungkin ada Pak Isnawan atau apa ketua timnya ya. Tapi tadi tidak diberi waktu ya, saya saja enggak apa-apa. Jadi nek niki, Bu. Ini umur 29 tahun sudah menjadi BOD Board of Director perusahaan daerah milik pemerintah Provinsi DIY. 29 tahun, dulu direktur termuda se-Indonesia BUMD. Jadi kalau ditanya karyanya apa? Ada karyanya. Namanya PD Anindia, perusahaan daerah. Kemudian kita kerja keras,
bisa profesional berubah menjadi perseroan terbatas Anindya Mitra Internasional. Salah sisi bisnisnya itu bis Trans Jogja. Umur 2004, 2005, 2006 staf ahli wali kota waktu Pak Eri wali kota. Tahun itu 2006, 2008 ngurusi bal-balan niku wow. General Manager PSSI. Bar niku ditarik PSSI tadi direktur PSSI. Diminta jadi direktur AFC di Malaysia. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya kenapa milih Shauki gitu, ya karena ini. Terakhir saya masih ngangani PSSI level DIY. Jadi kalau Ibu ditanya, Bu kena calon niki saya mboten, Ibu tanya aja pengalaman yang DIY apa? Wis tahu ngopo niki wingi riyen ngurusi panitia pitulasan Bu ten RT. Jadi karya niku penting. Karya itu penting. Sekarang ada 3 capres nih, leres nggih? Ada 3 capres. Yang 2 itu mantan gubernur, yang 1 mantan menteri, bahkan masih jabat. Maka secara umum, secara politik, ini layak apa tidak maju capres? Layak, karena dia punya karya. Entah karyane kaya ngopo, iki gubernur, menteri. Nenek wonten wong neneka, terus moro-moro arep maju capres ngoten niku. Kira-kira niki nggih. Dikenal iki mbiyen wong endi? Oh niki rin dodolan angkringan Mas ten pojok alun-alun Gunung Kidul riko sakniki ajeng maju capres. Kira-kira masuk akal enggak? Nah, sami di DPD Bapak Ibu sekalian. Kalau Muhammadiyah memilihkan yang ini, ya ini yang terbaik yang untuk umat. Tapi ketika Ibu ajeng ngendika, Bapak ngendika keluar, butuh informasi, mundut pirsa mawon. Gampangnya ngeten, niki kan sami ngasta handphone nggih. Mangserat niku mungkin dengan Google niku lho. Shauki Suratno sepak bola. Mungkin lak metu, ambok ewonan berita tentang Shauki Suratno sepak bola. Sing liyane nggih mengkang lebokke niku wae. Milih Pak Shauki apa Pak Doni ya, misalnya Pak Doni. Angge Mas Doni mang lebokke, Pak Shauki mang lebokke, mungkin oke-okean sing iki. Shauki Suratno UMKM. Teng Google mawon wis, metu kabeh. Itu menunjukkan karya. Shauki Suratno ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim. Mungkin metu kabeh. Nah, Bapak Ibu milih wakil rakyat atau milih pemimpin itu harus dipastikan orang itu punya karya dan kalau besok jadi apa yang akan dilakukan oleh yang jadi ini untuk masyarakatnya. Nek bab delok karya kelopon matur niki wau. Dilalah wong songo niku Pak, nek bapak-bapak kepanggih wong bal-balan tanglet. Pak niki nek wong bal-balan milih DPD sapa? Jenengan ngendika mawon, pilihan sing pengurus sepak bola. Niku ming siji Pak wong songo niku. Ming siji. Nek ketemu wong ICMI, pengurus cendekiawan muda apa, ditangleti mawon. Kowe arep milih nek kowe golek DPD kae sing pengurus ICMI niku nggih ming siji. Nggih niki larene niki. Sing nek ketemu UMKM, penggerak pembina UMKM konkret sampai sekarang kita masih jalan. Nggih ming siji niki. Jadi ada karya untuk kemudian kita sampaikan. Ya, ada karya. Mboten mergo kula duwe kanca partai sing gede terus waton pasang mesin partai yang jalan. Nah, kalau ini yang terjadi, maka ada dalam tanda petik menurut saya itu ada variansi demokrasi, ada bahkan pengkhianatan demokrasi. Karena orang tidak milih orang, tetapi orang baru dibawa mesin politik. Jadi yang ngatur akhirnya mesin politik untuk menjadikan seseorang sehingga sisi representasinya keterwakilannya mboten terpenuhi. Ngaten nggih Bu, Bapak sekalian. Nah, yang paling akhir warga Muhammadiyah disarankan provider untuk tidak kagetan, tidak gumunan. Ning ya aja dumeh. Jadi sampai 5 tahun selalu wonten ngeten iki. Mungkin ditarik rono tarik rene niku mesti wonten. Maka kita jangan gagap. Nek dereng paham sinau sareng. Belajar memaknai ini semua. Jangan gampang ketarik kono ketarik gini. Pelajaran Pilpres kemarin sebaiknya menjadi hikmah. Kurang hebat nopo sing siji melani 01, siji melani 02 gitu. Sakniki malah dadi duet maut. Sekarang begitu waktu masuk kabinet kan dulu kan waduh yang telepon saya banyak sekali. Kok iso ngene piye Mas macam-macam. Ya karena Anda pakai hati yang terlalu dalam. Padahal yang
Ditokohkan itu tidak sejauh itu. Mereka punya logika-logika sendiri. Mila Bapak Ibu, Muhammadiyah niku cerdas, mulai sekarang lebih berhati-hati. Kuncinya memang setunggal, sabar. Kalau ada berita apa di media, sabar. Jangan angsal berdedek angsal. Nek bab Palestina kali Israel memang berdedek, kula nggih berdedek ning ra iso apa-apa. Nenek urusan politik di Indonesia sabar, karena kita nggak pernah tahu. Ada logika yang kadang melompatnya niku mboten masuk akal. Ono calon presiden, wis diarep-arep Mas Dwi dadi presiden sesuk. Ngerti-ngerti penculut untuk wakil presiden sing rada piye misalnya gitu. Mas Dwi sebagai ketua partai bisa nggak? Nggak bisa. Karena di koalisi partai ada tata kelola sendiri. Oh iki men sing nggawa iki dadi rembugane karo iki ora karo kae kene. Ada. Sementara kita di masyarakat gayane wis paling ngerti politik ning anggar sebuah dengan grup gitu, wah gayane wis. Padahal Mas Dwi niku memang sama-sama mawon iki. Ilmune dhuwur nih. Iki sok bakal nengen kok malah do rembugan ngiwo. Kira-kira gitu. Mila biasa mawon. Ngaten nggih Ibu-ibu, dados niku sepindah Muhammadiyah itu enggak netral. Muhammadiyah itu independen. Yang kedua, monggo kita jaga, kita tempatkan orang-orang terbaik masuk ke ruang publik supaya betul-betul bisa mewakili aspirasi kita, mengambil keputusan terbaik untuk umat dan masyarakat. Yang ketiga, rapikan barisan. Rapikan barisan. Surat 61 ayat 4 As-Saff. Ya, karena Allah katakan di situ dengan firman-Nya dan jelas. Kadang-kadang ada dhewe iki sak duwe kepentingan dhewe-dhewe niku sing paling repot. Lah nggih ta? Innallaha yuqatiluna fi sabilihi saffan. Sesungguhnya Allah itu innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi. Sesungguhnya Allah niku nresnani sok sinten tiyang ingkang melampah wonten ing mergi fisabilillah, mergi jalan Allah, mergi Gusti Allah sofang dalam satu barisan yang rapi. Nek do mlaku dhewe-dhewe nggih pun ajeng do entuk napa. Nek mlaku serempak nyawiji insyaallah entuk. Nek duwe calon apik, calone luwih saka siji, liyane pisah-pisah nggih mboten dados. Sing dadi malah calon sing elek ning didukung wong akeh. Mengapa? Karena di negeri ini demokrasi itu dimaknai jumlah suara yang didapat dari jumlah kepala yang ada. Jadi yang dihitung jumlah kepala Bu, senes isi kepala. Senes isi kepala. Jadi wong pintar-pintar ahli ngaji kados ibu kados bapak niku diukur podo kali tiyang sing nyuwun sewu ngaji ora tau mungkin colong jupuk nggih dihitung siji. Di TPS juga tetap hanya dihitung satu. Maka kita harus perbanyak orang-orang baik untuk datang ke TPS dan pilih figur-figur yang memang bisa mewakili kepentingan kita. Ngaten Ibu Bapak, saya kembalikan kepada moderator. Monggo kalau mau dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah mulai berkemajuan berpikir Bapak Ibu? Nggih. Paham nggih bahwa Muhammadiyah itu tidak netral. Nggih, alhamdulillah maju selangkah lagi. Nggih, yang sudah lebih dulu maju alhamdulillah. Jadi Ibu Bapak, hadirin rahimakumullah, monggo yang punya ganjalan pertanyaan atau mau menanggapi komentar dari kedua narasumber tadi, baik dari Pak Zainal Mutakin maupun dari Mas Sauki, monggo boleh unjuk tangan. Silakan, boleh pertanyaan seputar yang terjadi di masyarakat terkait dengan isu-isu politik, terkait dengan keberpihakan Muhammadiyah dan seterusnya. Monggo, silakan. Pak Doni, boleh? Biar terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pertanyaan untuk Pak Sauki. Jadi tadi kalau Pak Ayi moderator menyampaikan fenomena yang terjadi di masyarakat ini begitu cepat. Nah, kecepatan informasi yang ada di masyarakat yang kita terima kadang belum dibarengi dengan kedewasaan dalam menyikapi. Tadi yang disampaikan Pak Sauki tadi kan istilahnya jangan baperan begitu ya. Hanya gap pikiran ini kan kadang kita tidak
sinkron. Apa yang kita lihat di media mainstream dengan media sosial itu jauh berbeda. Nah mungkin yang sekarang ini paling mudah atau kita lihat sebagai sebuah fenomena mudah itu kan gampangnya apa itu ya, share informasi, copy paste, kemudian forward ke grup tanpa memfilter atau melihat sumber beritanya. Nah, apa tipsnya atau bagaimana upaya kita pribadi ataupun nanti kita juga menyampaikan kepada keluarga kita untuk memfilter informasi itu? Apa modal kita atau apakah cara yang terbaik bagi kita untuk tadi memfilter itu? Mana sih yang benar? Tadi Pak Syauqi kan yang disampaikan adalah sinyal-sinyal ya, bahwa ada calon yang sebenarnya dia itu afiliasinya ke partai politik tertentu. Nah ini kan sinyal-sinyal sebenarnya. Nah bagaimana kita menyikapi itu? Karena toh ketika kita bicara kontestasi politik nantinya one man one vote tadi itu. Nah itu bagaimana Pak? Karena supaya masyarakat atau ya Pak saya sendiri itu paham bahwa oh maksudnya seperti ini, jangan dipilih yang begini loh. Kalau saya Muhammadiyah ya jelas gitu. Hanya kan menjelaskan kepada warga sekitar, tetangga-tetangga yang belum memiliki kesadaran tentang tadi kalau tidak orang baik maka di politik itu akan banyak dihuni orang-orang yang tidak baik. Nah itu gimana Pak? Memfilter informasi sekaligus nanti menerjemahkan, oh kalau begitu saya harus milih ini. Ini perlu tips bagaimana? Matur nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Deni. Langsung saja Mas Oki bisa dijawab. Tes. Ada dua jalan Mas. Yang pertama, kita secara individu itu mencari tahu lebih banyak informasi itu. Ya, tentang seseorang, kalau kita mau nyalonkan presiden, DPR RI, DPD, kita cari tahu tentang orang itu, tentang lingkungannya, latar belakangnya dan sebagainya. Hanya kadang-kadang kita ini tidak punya cukup waktu. Ya kan? Enggak punya cukup waktu. Masa ono calon sekian banyak satu-satu saya mau cek ya. Meskipun secara spiritual itu penting karena suatu hari Allah akan tanyakan itu. Ketika nanti dihisab ditanya kenapa dulu kamu pilih Mas Doni gitu. Suatu hari misalnya disebut Mas Doni itu dilala niki Mas Doni jenengan nih. Misalnya korupsi gitu. Nah, kalau kita nggak punya cukup waktu, tidak punya cukup energi, tidak punya cukup kecerdasan untuk menggali itu, maka terima kasihlah pada Muhammadiyah setidaknya. Kalau untuk DPD sudah dipilihkan. Nah dipilihkan itu konsekuensinya apa? Yang milih ini, yang milih dulu sejak dari ranting cabang daerah. Itu insya Allah orang-orang ini ikhlas milih. Ketika ikhlas urusannya pun mboten kalian jenengan milih. Urusannya ponten pintu langit riko. Jadi ada cerita nih Pak, 5 tahun lalu saya ketua timnya Pak Afnan, ketua tim pemenangan. Itu ada 2 partai yang ngajukan calon yang katanya juga Muhammadiyah semua ngelawan Pak Afnan. Dan saya sudah ingatkan berkali-kali. Dan saya katakan waktu itu, Ali Imran 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah wa ulaika lahum adzabun adzim. Dan janganlah menyerupai kaum yang suka tafarruq, suka cerai-berai. Waktalafu dan suka berselisih pendapat mimba dima ja'ahumul bayinya. Bar saya beri penjelasan yang jelas iki lho, Muhammadiyah ki ming Muhammad Afnan dadi kusuma ora ono liyane. Wis lah aja tok terus ke meneh partaimu, kowe ya ora sah gitu. Tapi mereka nekat. Saya katakan kalau you nekat, urusannya enggak dengan saya sebagai ketua tim, tidak dengan Pak Afnan, bahkan tidak dengan ayahanda di PWM, PDM, tidak. Urusan ngurus Gusti Allah. Dilalah Gusti Allah niku Pak. Nek pun ngendikane pun ampun ditantang-tantang lah medeni. 3-4 tahun kemudian partai loro niku pecah kok Pak. Pecah partai niku. Kalau mboten saya cerita lah. Mas Dwi jadi jadi dapat hikmah dari itu. Partai itu niki tanggal nih ketua partainya. Partai itu yang paling dihindari itu apa? Perpecahan. Karena partai itu mengharapkan soliditas bertambah besar, tambah besar, tambah besar. Itu partai politik. Dan partai misal terus pecah niku pripun. Dan itu dua-duanya, yang dua-duanya dulu ngejokke DPD
kompetitornya Pak Afnan. Maka saya katakan ke Mas Doni, sudahlah Mas, kalau kita capek nyari data, background, Pak Sauki sopo, Pak ini sopo, Bu ini sopo, cek jamaah kita seperti apa, imamah kita seperti apa. Ketika Muhammadiyah sudah mengeluarkan itu, sudah selesai. Insya Allah ini pilihan terbaik, karena sejak dari ranting, cabang, daerah, wilayah, sudah. Faktanya wong tiangnya niki mawon, betul ngerti kok Pak Arin, dicalonkan saking cabang kali daerah ini. Tahu-tahu muncul aja nama, ten Bantul muncul, ten Kota Sleman, Gunung Kidul. Setiap PDM itu wajib memasukkan 3 nama untuk dipilih lagi di Muspim Pilsus. Gunung Kidul nih lho, mengelebok ke siji. Waktu itu saya sampaikan beliau, Pak nek meng siji, nek jenengan dilalah siji niki ora dadi. Jenengan ranti keterwakilan lho. Pun tenang mawon Pak Soki, bismillah niki dadi. Itu saya nggak tahu satu itu nama siapa. Jebul nggih jenenge nggih niki. Jadi maksud saya gini Mas Doni, bagaimana kita bisa menengarai calon ini tepat atau tidak. Kalau Muhammadiyah sudah memberikan jalan, insya Allah pun dipenggalih nih. Ini DPD nih, nek capres gitu, DPR RI, DPRD, itu carilah informasi yang banyak. Bisa dari orangnya langsung, bisa dari proksinya. Proksi itu wakilnya dia atau orangnya dia bisa kita cari informasi. Atau yang pernah berinteraksi. Mas Zainul dulu kayaknya pernah jadi timnya Pak itu ya, Amanah Rawongi gitu boleh. Dan cari informasi itu Pak. Karena kalau tidak, Bapak suatu hari ditakoni, dihisap, repot radhe wangsulan. Enggak punya alasan kuat untuk memilih kenapa DPR RI-nya Pak ini atau Pak itu. Once sekali kita ngomong aku niku tiga di 300.000 Pak, tutup niku. Bahkan wangi surga pun enggak akan kita dapatkan. Karena riswah. Riswah niku sing gawe sing nampa sing nyatet niku kukut judule ngoten mawon. Dah Mas Doni. Yang ketiga, terus terhadap yang tadi simbol-simbol bagaimana? Kalau DPD clear, ini orangnya clear sudah. Ya, saya tidak demo untuk diri saya, kalau nunjuk wong niki, gitu, clear. Jadi Muhammadiyah pilihkan, bukan saya yang minta, bukan Pak Afnan yang minta, Muhammadiyah pilihkan. Hanya kalau kemudian dari pihak lain ingin berusaha mempengaruhi, ingatkan, niki wonten isu melih, Muhammadiyah ki sing maju kadre loro, niku nggih klentu. Ini satu-satunya ya ini. Dikatakan ora kuwi pilihane struktural, nek kultural beda mboten. Wong mulaine saka ranting cabang jamaah masjid, ranting cabang daerah munggah. Kenapa tuh kok ada orang ngeyel sampai seperti itu? Ya karena dia punya kepentingan ingin memasukkan calonnya di pasar Muhammadiyah, sederhana. Dan di belakangnya ada partai. Maka niki rampungnya mungkin rembukan kali Mas Dwi. Nek partainya Mas Dwi kenceng, bismillah aman Muhammadiyah. Jadi saat ini Mas Dwi punya fungsi penting menjaga marwah persyarikatan ini di tingkat partai politik, karena Muhammadiyah tidak bisa masuk ke sana. Gitu. Dados ibu bapak sekalian, insya Allah kalau kita niatkan untuk mencari informasi yang relevan, ya kita akan saling bertemu mawon, kumpulono wong kang soleh ngoten gitu. Sebenarnya ngobrol-ngobrol ngoten iki. Insya Allah nanti ada informasi baru. Tapi jangan gampang larut dengan yang medsos tadi itu. Wah, yang namanya fitnah sekarang banyak sekali, Pak. Coba bayangkan, ini emang bayangkan gitu. Jadi rodo 10 detik merem ngoten niku. Bagaimana mungkin Presiden Amerika kok iso nyebut Hamas mbeleh bayi niku pripun logikane? Sementara sampai hari ini nggak muncul foto nyembelihnya, menggalnya di mana. Tapi karena memang bukan nggak percaya, karena memang konstruksi politiknya bukan untuk percaya, maka ya dia akan begitu terus. Nah, itu hoax. Hoax itu kabar yang tidak benar dan sengaja disebarkan. Nah, yang harus hati-hati Ibu Bapak memahami medsos. Sekarang ini eranya post truth. Post truth itu nek awake wong 20 ngeten iki, nggih ta. Wong 20 ngeten iki. Terus kalau tanggal siji tambah siji ketemune piro? Mungkin Pak Dwi dan Pak Doni ngendika, "Oh, ketemune loro, Mas." Ning sing 18 ngomong 3. Buanter sing 18 niku nyekel mikrofon, nyekel berita, nyekel ini, akhirnya sing bener niku 3. Di era post
truth karena mereka menguasai medsos-medsos media-media digital itu. Tapi yang ibu bapak harus ketahui adalah kebenaran itu sebenarnya tidak mengenal jumlah. Sekali lagi ya, kebenaran itu tidak mengenal jumlah. Ana wong 20 meskipun sing ngomong wong loro 1 tambah 1 sama dengan 2. Nggih sing loro niku kudune sing bener. Nang agama ngoten niku. Nyenek era post-truth mboten. Nih ada satu lagi nih kalimat. Segenggam kekuasaan lebih bermakna daripada sekeranjang kebenaran. Niki politik, anak wong agama mesti nesu nek krungu ngoten niku. Kebenaran ya kebenaran. Lah iya, nek kurang di kekuasaan. Bicarane. Akhirnya kekuasaan itu melahirkan kebijakan-kebijakan, peraturan, segala macam hukum yang kemudian membenarkan segala ketidakbenaran. Bingung mboten Bu nih. Kekuasaan tadi kemudian malah membuat kejahatan-kejahatan baru. Padahal kebenarannya dhewe sak keranjang loh. Ini sak keranjang ora tertib nggih kalah kali sing barang sidak ning tertib. Niku. Suatu hari lah Bu nek wektune rada longgar niki pun sami kuntur saya nih. Jadi kalau lagi longgar ngobrol ada beberapa pengalaman saya ketemu ketua-ketua partai. Tidaklah ya 3 capres ya kenal semua gitu ya. Jadi kita paham logikanya. Oh kenapa begini begitu. Tinggal pintar-pintarnya partainya Mas Dwi aja nanti berenang di samudra semacam itu. Karena niki masalah kita ya, nggak gampang. Ning Bismillah niki nek saged nyawiji. Gitu, ka'annahum bunyanun marsus seperti bangunan yang kokoh nggih. Pun bismillah. Paling boten dijagani Muhammadiyah, rantingnya dijagani, nitian dijagani. Nek sampean ranting jagani, suwe-suwe cabangnya kuat, gitu. Nek sampean cabang kuat, suwe-suwe daerah ngadeg jejeg. Nek daerah ngadeg jejeg, kabeh insyaallah wilayah iso mencerahkan liyane. Nah, mulai ini Oman Amin dikira pencapresan nih. Ngaten nggih, Bapak Ibu, saya kembalikan ke moderator monggo. Terima kasih Mas Sauki. Sudah Mas Doni nggih, semua saya pikir apa yang dijelaskan gamblang sekali. Kemudian mungkin perlu saya garis bawahi, tadi saya dijabri keputusan musyawarah pimpinan wilayah khusus Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan pilihan keterwakilan mereka untuk maju di pertarungan 2024 lewat Dewan Pimpinan Daerah, yaitu Saudara Insinyur Ahmad Sauki Suratno MM. Mungkin nanti bisa disebarluaskan di, monggo tugasnya pimpinan nanti Muhammadiyah nanti mungkin bisa dibumikan di Nitian khususnya, gitu dibumikan pada saudara-saudara. Sehingga apa yang beliau sampaikan tadi tidak hanya omong kosong belaka, jadi ada buktinya memang. Ini saya dapat jabrinannya jadi seperti itu. Saya pikir jelas gamblang apa yang disampaikan. Panjenenganipun seseorang yang mumpuni dalam berbagai bidang. Begitu, saya tidak sempat tadi sebutkan berbagai macam latar belakang profesinya, organisasinya dan seterusnya. Tapi yang jelas dari apa yang sudah beliau sampaikan kita sudah paham semua sejauh mana keilmuan dia, pengalaman dia di organisasi pemerintahan dan seterusnya. Saya pikir tidak perlu dijelaskan lagi. Yang pasti monggo pimpinan nanti Muhammadiyah saya pikir bisa membuat kemajuan-kemajuan lain karena malam ini juga merupakan kemajuan yang sebelumnya tidak ada hal seperti ini dan sekarang sudah mulai dirintis. Seperti tadi yang ditawarkan bagaimana kemudian kita mengukuhkan orang-orang yang bertarung di kontestasi politik lewat partai politik, lewat DPRD 1, 2, 1 dan pusat dikumpulkan untuk adu visi dan misi di hadapan para jamaah. Mungkin akan sangat menarik gitu. Menarik lagi kalau nanti ya bisa dihadirkan di kita. Jadi kita tidak salah memilih orang-orang yang untuk duduk mewakili kita. Karena seperti yang tadi beliau sampaikan bahwa kalau kita sebagai orang baik diam tidak menentukan, tidak memilih orang baik, orang-orang yang tidak baik yang akan mengisi kursi-kursi tersebut. Paham nggih? Ngaten nggih? Ya Bapak rahimahumullah, bukan tidak ingin melanjutkan karena memang keterbatasan waktu seperti yang beliau sampaikan. Yang pertama mengucapkan terima kasih hadirnya Pak Sauki, Pak Zainal,
malam hari ini sudah mewarnai pengajian padang bulan malam hari ini, dan mudah-mudahan jenis-jenis seperti ini bisa kita hadirkan lagi di waktu-waktu yang akan datang. Tugas nanti kepada pimpinan nanti Muhammadiyah yang baru mungkin untuk bisa meningkatkan kemajuan apa saja yang bisa dicapai di ITIAN, baik lewat pengajian padang bulan atau yang lain-lainnya. Terima kasih sudah memberikan pencerahan malam hari ini baik di sisi agama maupun sisi politik, khususnya DPD. Mudah-mudahan khususnya kepada Mas Sauki, mudah-mudahan warga ITIAN bisa satu barisan untuk mendukung apa yang sudah diputuskan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ngaten nggih Bapak. Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kedua narasumber malam hari ini. Bilusus, Mas Sauki, sukses. Insya Allah mudah-mudahan Allah menentukan takdirnya buat panjenengan bisa duduk mewakili kita di Muhammadiyah, khususnya DIY yang duduk di Dewan Perwakilan Daerah di Jakarta. Ditentukan tanggal 14 Februari, jangan lupa hari Rabu, nggih, jangan salah pilih. Terima kasih, saya membawakan acara malam hari ini. Nyuwun ngapunten bila ada salah kata, salah ucap. Yang pasti saya bahagia bisa hadir di tengah-tengah panjenengan membawakan acara ini, walaupun ada kekurangan di sana sini, tapi insya Allah kemajuan ini akan terus kita kembangkan, kita tingkatkan, termasuk saya pribadi untuk mengembangkan diri lebih luas lagi untuk bisa membawakan acara seperti ini lebih baik lagi. Terima kasih kepada dua narasumber, terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah hadir malam ini, khusus kepada Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah ITIAN, Pak Dwi malam hari ini sudah menggagas acara ini dan jajarannya. Terima kasih kepada jajaran takmir Masjid Sultan Ain. Terima kasih untuk kalengannya. Terima kasih juga untuk suguhannya malam hari ini. Alhamdulillah bisa melegakan tenggorokan. Monggo kita tutup acara kita. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih dari acara Saresan ini. Saya kembalikan kepada MC kita. Monggo. Sebelum ditutup kita mintakan doa untuk Pak Ustadz. Monggo. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, monggo sesarengan paring doa. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu taala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dzakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fayaqabil hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami senantiasa kekuatan untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, nikmat yang telah Engkau berikan kepada orang tua kami, nikmat yang telah Engkau berikan kepada saudara-saudara kami, dan berikanlah kami petunjuk untuk senantiasa beramal soleh yang Engkau ridhoi, memberikan manfaat dan maslahat bagi umat dan bangsa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami kekuatan, kesehatan lahir batin dalam rangka menjalankan misi kebaikan di muka bumi ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepada Engkau, ya Allah, berikanlah kesehatan lahir dan batin kepada saudara kami Bapak Insirul Ahmad Syauqi Suratno, supaya mampu untuk bisa mewakili kami, supaya mampu untuk bisa memberikan maslahat dan manfaat yang sebesar-besarnya, baik untuk kami di persyarikatan maupun untuk umat dan bangsa secara keseluruhan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Berikanlah kami kekuatan untuk senantiasa bertaubat dan untuk senantiasa memperbaiki diri kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allahumma ansurna wal muslimin, Allahumma ansuril muslimina fi Filistin, Allahumma ansuril muslimina fi Syam, Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Turnuun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng para narasumber. Saya akan adicara segera kita akhiri, namun setelah diakhiri nanti ada acara foto-foto. Nanti urutan pertama ibu-ibu, jadi kepada Mas Kokam
tolong mejanya genting perintah ya, tolong mejanya disingkirkan. Monggo pengajian pada malam hari ini kita akhiri dengan mengucap lafal hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Monggo ibu-ibu saya persilakan naik. Paduan suara yang tadi foto, monggo penjenan mancing mawon kalau berton, monggo berton. Sang Surya Be